Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deden Hidayatullah dari SMA N3 Kabupaten Tangerang, LPTK Universitas Wijaya Kusuma Surabaya sedang melaksanakan uji kinerja untuk memenuhi kewajiban sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 pada tanggal 13 Desember 2022. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita ketemu lagi di pelajaran bahasa Indonesia. Ya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu biar belajarnya kita jadi berkah. Ya, baik. Silakan dipimpin. Teman, sebelum kita belajar, marilah kita doa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat? Ya, alhamdulillah. Semoga sehat terus ya. Sekeluarga juga sehat terus. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Bapak mau cek dulu nih presensinya, ya. Ahmad Fadlil ada? Oke. Alia? Ada. Anissa? Hadir. Oke. Cantika? Ada. Visa? Hadir. Ini ada yang jawab ada, ada yang jawab hadir nih. Ya, sampai di Visa ya. Oke, Devita hadir, Elika hadir, Rega hadir, Ega hadir, Hani hadir, Keila hadir, Kirana hadir, Bilkis hadir, Marsha hadir, oke. Narini hadir, Naila hadir, Naswa hadir, Rehan hadir, Vina hadir, Aida hadir. Alhamdulillah lengkap ya, semuanya hadir ya. Alhamdulillah, kalau nggak ada yang sakit sehat-sehat terus ya. Baik, Bapak sudah cek presensinya. Nah, biar hari ini makin semangat lagi, kita akan menyanyikan lagu nasional ya. Biar di dalam diri kita tumbuh rasa nasionalisme, yaitu rasa cinta tanah air. Teman-teman, marilah kita menyanyikan lagu nasional yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Silakan berdiri. Sabang sampai Merauke berjejak pulau-pulau, satu menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku
tanah airku Indonesia. Bangsa-bangsa berdiri, mereka pulang-pulang, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia, menjunjung tanah airku Indonesia. Baik, sekarang ulang lagi. Ya, baik. Tadi kita sudah menyanyikan lagu nasional dengan judul Dari Sabang sampai Merauke. Merauke. Nah, kita akan lanjut ke berikutnya, ya. Menulis teks prosedur. Tapi sebelum kita menulis teks prosedur, Bapak mau cek dulu nih, ya. Di pertemuan sebelumnya itu kita sudah membahas tentang pengertian teks prosedur, apalagi tujuan teks prosedur, struktur teks prosedur, terakhir unsur kebahasaan teks prosedur. Nah, Bapak akan cek nih, ya. Kalau pengertian Bapak yakin sudah paham nih kalian, ya. Nah, Bapak mau cek tentang tujuan. Nah, tujuan teks prosedur. Siapa nih yang masih ingat? Tujuan teks prosedur adalah menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca dan pendengar secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan suatu pekerjaan dan menggunakan suatu alat. Cukup? Cukup. Yakin? Yakin. Oke, baik. Terima kasih. Ya, tadi itu tujuan dari teks prosedur ya. Alhamdulillah nih, ada yang masih ingat. Nah, tadi tujuan sudah. Kita akan beralih ke struktur. Nah, siapa nih struktur teks prosedur yang masih ingat? Oke, baik, sudah angkat tangan. Cah, silakan. Jadi struktur teks prosedur itu ada 5. Yang pertama itu judul, tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, sama penutup. Cukup? Ya, ada tujuan. Tadi apa? Ada apa? Judul, Judul, tujuan, alat bahan, langkah-langkah, sama langkah-langkah penutup. dan penutup. Baik, terima kasih. Ya, alhamdulillah. Tadi sudah dijelaskan struktur dari teks prosedur. Nah, selanjutnya nih, kita atau Bapak mau dengar nih, ya, tentang unsur kebahasaan dari teks prosedur. Ada yang masih ingat? Saya. Oke, jadi unsur kebahasaan teks prosedur itu ada 4. Yang pertama itu menggunakan kata perintah atau imperatif, dan yang kedua itu menggunakan kata teknis yang berkaitan dengan topik yang diangkat, dan yang ketiga itu menggunakan konjungsi penanda urutan atau penambahan seperti pertama, kedua, ketiga, kemudian lalu selanjutnya, dan yang terakhir itu menggunakan kata persuasif. Baik, terima kasih. Ya, baik, tadi sudah dijelaskan mengenai unsur kebahasaan. Nah, selanjutnya Bapak akan menjelaskan agenda kita hari ini, ya. Nah, di hari ini kita akan menulis teks prosedur nih, ya. Nanti kalian akan menulis teks prosedur. Nah, adapun untuk kompetensi dasar di hari ini ialah mengembangkan teks prosedur dengan memerhatikan hasil analisis terhadap isi
struktur dan kebahasaan. Adapun indikator pencapaiannya, menyusun teks prosedur dengan memperhatikan ketepatan struktur dan kebahasaan. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menulis teks prosedur dengan memerhatikan ketepatan struktur dan kebahasaan. Itu tujuannya ya. Jadi tadi kan sudah dijelaskan ya, strukturnya ada apa saja, kebahasannya ada apa saja. Nah, Bapak harap bisa menggunakan itu dengan tepat ya, agar tujuan pembelajaran kita tercapai. Nah, adapun langkah-langkahnya, yang pertama, menonton video pembelajaran, pembagian kelompok, ya, nanti mengerjakan LKPD, dan terakhir mempresentasikan LKPD, ya. Baik. Nah, sampai sini jelas? Jelas ya? Baik, kita akan masuk ke langkah yang pertama. Apa? Menonton video pembelajaran. Tentang langkah menyusun teks prosedur. Langkah menyusun teks prosedur ada 6 ya. Yang pertama adalah menentukan jenis teks prosedur yang akan dibuat. Kemudian yang kedua, menentukan topik. Yang ketiga, menentukan judul. Yang keempat, mengumpulkan sumber informasi. Yang kelima, mengembangkan informasi. Dan yang keenam adalah menyusun teks prosedur. Nah, kemudian kita akan masuk ke langkah yang pertama. Langkah pertama adalah menentukan jenis teks prosedur. Jenis teks prosedur itu ada 3 ya. Kita ingat kembali ya, jenis teks prosedur ada 3. Yang pertama, cara menggunakan atau mengoperasikan sesuatu. Yang kedua adalah cara membuat sesuatu. Yang ketiga adalah cara melakukan sesuatu. Kali ini Ibu mau bikin teks prosedur apa ya? Dari ketiga jenis teks prosedur ini, Ibu akan membuat teks prosedur dengan jenis teks prosedur membuat sesuatu. Kira-kira Ibu mau buat apa ya? Kita lanjutkan ke langkah kedua ya, untuk menentukan topik apa yang akan Ibu buat. Nah, langkah yang kedua adalah menentukan topik nih. Ibu bingung antara membuat taplak meja atau membuat nasi goreng ya. Kemudian setelah dipikir-pikir, Ibu akan membuat teks prosedur cara membuat taplak meja dari kain perca. Nah, kemudian kita menentukan judul. Judulnya sesuai dengan topik dan jenis teks prosedur ya. Nah, maka dari itu Ibu menentukan judul, yaitu membuat taplak meja dari kain perca. Setelah kita menentukan judul, kemudian Ibu akan mencari sumber informasi yang lengkap. Yang Ibu lakukan adalah mencari referensi cara membuat taplak meja dari internet, buku, atau bisa juga dari YouTube. Kemudian mewawancara dengan orang yang lebih pengalaman. Kira-kira siapa ya yang akan Ibu wawancara? Oh iya, adik dari mamah Ibu itu adalah seorang penjahit. Jadi bisa juga dong Ibu wawancara kepada tante Ibu. Bisa juga dong Ibu wawancara dengan tantenya Ibu sembari meminta kain perca. Wah, ini ide yang bagus. Nah, kemudian mencari sumber itu bisa kita lakukan sendiri. Maksudnya melakukan sendiri adalah membuat eksperimen dan menentukan langkah-langkah sendiri membuat taplak meja itu. Nah, setelah kita mencari sumber, kita akan mengembangkan informasi. Informasi yang sudah Ibu dapat kemudian akan Ibu simpulkan. Ibu menyimpulkan dari alat dan bahan dan juga tutorial cara membuatnya.
Jadi apa yang ibu lakukan untuk membuat taplak meja dari kain perca itu akan ibu catat. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini dia teks prosedur yang ibu buat. Nah, di situ tak lupa kita menuliskan alat dan bahan dan cara membuatnya. Cara membuat ini sudah ibu lakukan sebelum ibu membuat taplak dari kain perca. Nah, selanjutnya ada PR nih buat adik-adik semua. Nah, ibu minta kalian menentukan jenis teks prosedur terlebih dahulu dan membuat teks prosedur. Bisa teks prosedur menggunakan atau mengoperasikan sesuatu, bisa juga membuat sesuatu, bisa juga melakukan sesuatu. Yang terpenting adalah jangan mengambil dari internet ya. Jadi ibu minta kalian membuat sesuai dengan kemampuan kalian sendiri. Bisa juga misalkan kalian cara membuat telur goreng atau cara membuat teh itu harus menggunakan bahasa kalian sendiri ya. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana videonya? Menarik? Menarik ya? Jelas tadi ya, langkah-langkahnya apa saja ya? Gitu. Tadi ada apa? Membuat sesuatu, melakukan sesuatu, sama mengoperasikan sesuatu. Baik. Lanjut lagi nih, kayak yang tadi ya. Menonton video pembelajaran sudah, ya. Nah, pembagian ke kelompok. Ini sudah berdasarkan kelompok, sudah? Sudah ya? Baik. Nah, kalau sudah, berarti kita lanjut ke mengerjakan LKPD. Baik. Ya, untuk LKPD-nya, Bapak kirim di grup. Ya. Bentar. Sudah Bapak kirim di grup, silakan dicek, ya. Sudah? Ada? Belum. Ada yang belum? Ada yang sudah? Yang belum, paketnya ada? Aman. Kok bisa belum ya? Masih jauh. Sinyal mungkin nih, gangguan ya. Ya sudah, kalau yang sudah, selanjutnya silakan dikerjakan LKPD-nya, ya. LKPD-nya kita tentang apa? Membuat teks prosedur. Baik. Silakan, lanjut.
Bagaimana? Diskusinya sudah? Sudah. Oke. Aman ya? Aman. Baik. Setelah ini kita akan presentasi ya. Nah, tapi sebelum presentasi tolong hasil diskusinya yang tadi dikirim ke grup WhatsApp ya. Nanti berapa tampilkan di laptop, tampilkan di layar untuk yang presentasi ya. Silakan dikirim. Sudah? Baik, sudah dikirim ya? Sudah ya? Oke, baik kalau sudah. Baik, Bapak akan menentukan ya kelompok mana yang akan presentasi ya. Di sini ada kelompok 1, 2, 3, dan 4 nih. Sudah di layar ya. Nah, baik kita akan menentukan. Siap? Kita lihat kelompok mana? Kelompok 4. Baik. Mana kelompok 4? Siap ya, kelompok 4 ya? Oke, lanjut. Nah, ini yang akan memberi tanggapan. Mana nih, kelompok berapa nih yang bertanggapan nih? Kelompok 2. Baik, kelompok 2. Kelompok 2 siap ya? Oke. Lanjut. Tinggal 2 kelompok lagi nih. Kelompok 1. Ya. Ini yang presentasi atau yang beri tanggapan? Presentasi ya. Ya, tadi kan kelompok sebelumnya yang beri tanggapan. Oke, baik. Berarti kelompok 3 memberi tanggapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya perwakilan kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu membuat teks prosedur, yaitu membuat channel YouTube. Di sini siapa yang punya hobi suka bikin video? Apakah ada? Wah, Pak Rega, keren. Ya. Nah, Rega bisa coba nih, yaitu buat akun di YouTube. Nah, berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, pastikan kalian udah punya akun Google. Ya, itu karena YouTube adalah platform yang terintegrasi dengan Google. Untuk itu, kamu harus memiliki akun Google terlebih dahulu. Yang kedua, kalian bisa download akun aplikasi YouTube, bisa di-download di Play Store, maupun kalian bisa buka melalui alamat youtube.com. Setelah itu, lihat bagian pojok kanan atas, terdapat kotak masuk. Lalu kalian klik kotak tersebut dan masukkan nama pengguna dan kata sandi dari akun Google. Pastikan jangan lupa ya kata sandi dari akun Google kalian. Setelah itu, setelah berhasil masuk ke akun, pada pojok kanan atas, ketuk logo kamu. Itu kamu bisa setelah muncul menu dengan beberapa opsi, kalian bisa pilih opsi buat channel. Setelah itu akan muncul menu yang menampilkan informasi dan nama channel yang akan kamu buat. Nah, jika semua informasi yang diperlukan sudah lengkap, centang syarat dan ketentuan. Lalu kalian klik buat. Nah, yang terakhir, jika kalian sudah buat channel YouTube, kamu bisa mengganti informasi pribadimu seperti foto, profil channel, deskripsi, dan juga bisa berbagai tautan channelmu ke teman atau orang lain. Semua proses sudah selesai. Ada yang ingin memberi tanggapan atau bertanya? Boleh deh menanya. Silakan. Kalau misalnya kita dalam pembuatan channel YouTube itu, boleh nggak sih kalau misalnya langkah-langkahnya nggak beraturan, nggak sesuai sama yang tadi disebutin? Gitu. Oke. Pertanyaan yang bagus dari Ega.
Jadi jawabannya itu tidak boleh karena teks prosedur itu merupakan teks yang sifatnya sistematis. Jadi semua langkah-langkahnya harus diikuti secara berurutan dan satu persatu. Oke. Oke, jika tidak ada yang bertanya, maka akan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Tadi sudah mempresentasikan tentang apa? Membuat channel YouTube ya. Ada yang berencana setelah ini membuat channel YouTube? Ada? Oke. Bisa mau bikin apa, Cak? Vlogger. Mereka bikin apa? Oh, Panji Petualang. Oh, menarik ya. Saya apa bikin Kamu story punya apa? Piaran apa? senam lantai. Ada komodo? Waduh. Komodo jangan ya. Mungkin kodomo kali ya. Oke, baik. Nah, tadi ini sudah mempresentasikan channel YouTube. Kelompok selanjutnya, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya dari perwakilan kelompok 4 ingin menjelaskan tentang membuat nasi goreng spesial. Tentunya nasi goreng spesial ini menu yang paling banyak diminati oleh semua orang. Menu ini sangat mudah untuk dicoba dan cara memasaknya sangat sederhana. Pertama itu ada alat dan bahan. Yang pertama itu bisa kalian menyiapkan 1 buah kompor, kemudian 1 buah wajan, 1 buah spatula, dan nasi putih 2-3 piring sesuai selera kalian. Yang selanjutnya itu ada 1 potong bagian ayam suwir, dan 1 helai daun bawang, 1 sendok teh garam, setengah sendok teh gula pasir, dan 2 butir telur ayam. Selanjutnya itu ada 2 sendok makan minyak goreng, 3 sendok makan kecap manis, 3 buah bakso. Selanjutnya itu ada bumbu yang perlu dihaluskan. Itu yang pertama ada 5 butir bawang merah, yang kedua itu ada 3 siung bawang putih, yang ketiga itu ada 4 buah cabai rawit dan cabai merah, dan yang terakhir itu ada 1 sendok teh terasi. Langkah-langkah pembuatan nasi gorengnya, yang pertama, tuangkan minyak goreng ke dalam wajan dan nyalakan kompor dengan api kecil. Lalu haluskan seluruh bumbu yang dibutuhkan, kemudian tumis bumbu dalam minyak goreng yang telah panas hingga baunya harum. Yang kedua, masukkan ayam dan bakso ke dalam wajan dan aduk secara merata hingga matang. Lalu kocok 1 butir telur, kemudian digoreng orak-arik. Yang ketiga, tambahkan nasi ke dalam wajan dan tuangkan bahan pelengkap seperti kecap manis, garam, dan gula pasir dan aduk hingga merata. Yang keempat itu, pindahkan nasi ke atas piring, kemudian masak 1 butir telur untuk dijadikan telur mata sapi. Yang terakhir, setelah telur matang, letakkan telur mata sapi di atas nasi goreng yang telah dipindahkan ke atas piring. Setelah itu, nasi goreng siap disajikan. Ada yang ingin bertanya? Boleh tidak ya kalau bahan-bahannya itu divariasikan dengan bahan-bahan yang ada di rumah, yang tersedia di rumah? Pertanyaan yang cukup menarik. Jadi kalian itu bisa nambahin apapun kayak misalkan bakso, sosis, atau ayam-ayaman. Jadi sesuai selera kalian masing-masing aja. Oke, cukup sekian dari saya. Jika tidak ada yang ditanyakan lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik ya teks prosedurnya ya. Begitu. Tentang membuat apa tadi? Nasi goreng spesial. Waduh. Dilaper ya. Dilaper ya. Nah, baik. Kalau sudah mulai lapar nih, ya. Bapak akhiri nih, ya.
Tadi sudah presentasi, kelompok juga sudah presentasi kelompok, sudah beri tanggapan juga tadi kelompok-kelompoknya. Nah, sekarang kita akhiri nih ya pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelum diakhiri, Bapak mau minta kesimpulan dulu nih di pembelajaran hari ini. Sama siapa kira-kira yang bisa? Oke, baik. Jadi melalui kegiatan hari ini dapat disimpulkan bahwa menyusun atau membuat teks prosedur dapat memudahkan seseorang untuk melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu, dan mengoperasikan suatu alat secara tepat dan akurat. Cukup? Cukup. Baik, terima kasih. Tadi sudah disimpulkan, jadi dengan teks prosedur itu dapat mengoperasikan alat, membuat sesuatu, sama apa lagi tadi? Melakukan sesuatu dengan dengan tepat dan akurat. Ya, terima kasih ya. Baik, tadi simpulan sudah. Nah, Bapak minta nih, setelah ini refleksi. Ya, siapa yang dapat merefleksikan kegiatan hari ini? Ya, baik, silakan. Melalui kegiatan hari ini dapat dipahami langkah-langkah membuat teks prosedur yang benar. Baik itu membuat suatu hal, melakukan suatu pekerjaan, ataupun menggunakan suatu alat. Cukup. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih ya. Tadi sudah direfleksikan tuh. Jadi dengan pembelajaran kita hari ini, ya diharapkan bisa ya tadi ya, sudah membuat teks prosedur. Ya, sudah paham ya membuat teks prosedur yang benar. Ya, baik. Nah, alhamdulillah ya pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Nah, sebelum pulang alangkah baiknya kita berdoa kembali agar menjadi berkah. Ya, silahkan Bapak kelas pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita doa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini. Tepuk tangan bagi semuanya.